Silakan. Monggo dimulai. Berarti kelompok 3 dulu ya? Ya. Iya. Share screen, Mas. Oh iya, minta tolong ya. Wow. PT-nya di siapa? Di sini ya. Bentar. Kelompok 3 dulu. Ya. PT. Ya, Pak. Oke. Nah. PT. Oh, nggak ada ya? Nggak. Oh ya. Muncul nggak? Belum. Belum. Belum ada. Belum. Monggo silakan dimulai. Kayak hujan ya? Iya, hujan di sini. Kalau bilang silakan mulai, berasa jadi dosen toh. Silakan dimulai. Silakan TD yang membuka. Ya. Jangan Assalamualaikum silakan ntar sampai maghrib. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 3 membahas tentang penelitian tindakan kelas. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, langsung saja ya. Ini Nan yang baca pembahasan pertama, siapa dulu Nan? Iya, Nanda dulu yang pertama. Oh iya, oke. Ya, yang akan dijelaskan oleh Nanda ya. Terima kasih. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini ada 3 aspek utama. Yang pertama, deskripsikanlah keadaan ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Keadaan ideal ini sesuai dengan tujuan dalam kurikulum atau apa yang menjadi harapan umum misalnya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu mendeskripsikan keadaan yang nyata, yang memang ada dan terjadi di lapangan. Keadaan ini dapat diperoleh melalui hasil pengamatan dan pengalaman sehari-hari dalam pelaksanaan tugas mengajar kita sebagai guru. Keadaan ini biasanya bertentangan dengan keadaan yang diharapkan pada deskripsi yang pertama tadi. Nah, dari kedua aspek itu nanti dapat ditarik permasalahan yang akan dicoba untuk dipecahkan. Misalnya dalam masalah keterampilan membaca.
Berdasarkan keadaan idealnya dan keadaan nyata di atas dapat ditarik permasalahan tentang yang pertama, rendahnya sikap siswa yang positif terhadap kegiatan membaca. Yang kedua, rendahnya kebiasaan membaca para siswa. Atau yang ketiga, rendahnya keterampilan membaca siswa. Karena keterbatasan waktu, peneliti itu harus fokus penelitiannya pada satu masalah saja. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah memilih mau mengambil permasalahan yang mana, selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nanti upaya itu yang nantinya akan menjadi alternatif tindakan. Upaya-upaya itu bisa berasal dari ide peneliti, hasil kolaborasi peneliti dengan teman sejawat, atau hasil membaca buku, majalah, atau jurnal ilmiah. Nah, itu tadi adalah ketiga langkah dalam membuat latar belakang masalah. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan keadaan yang ideal atau yang sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan keadaan yang nyatanya yang ada di lapangan, yang dia itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nanti kan itu akan ada masalah, karena yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, setelah ditemukan masalahnya, di latar belakang masalah itu juga mulai kita deskripsikan upaya apa untuk memecahkan permasalahan yang ada itu. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan yang diusulkan untuk ditangani melalui PTK itu dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian ini. Masalah itu hendaknya benar-benar diangkat dari masalah keseharian di sekolah yang memang layak dan perlu diselesaikan melalui PTK. Pada saat melakukan identifikasi masalah, guru sudah harus mengkaji berbagai literatur yang relevan. Identifikasi masalah ini pada umumnya berupa pertanyaan. Banyaknya selalu lebih dari satu, sehingga banyaknya pertanyaan lebih banyak dari banyaknya rumusan masalah. Penggunaan kalimat tanya dimulai dari yang kompleks atau holistik sampai yang spesifik. Kalimat tanya tersebut tidak harus dijawab karena hanya sebagai identifikasi masalah. Kalimat tanya tersebut harus mengacu atau mengandung variabel pada masalah pokok. Setelah tadi pertama, membuat latar belakang masalah, kemudian pada bagian kedua ini, identifikasi masalah, yaitu penjabaran lebih detail lagi mengenai masalah tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh TB. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pembatasan dan perumusan masalah. Ya, boleh dilanjut slide-nya. Itu yang slide ke-8. Pembahasan dan perumusan masalah. Nah, pembatasan masalah diperlukan adanya agar penelitian lebih terfokus. Langkah awal membatasinya banyak variabel yang diteliti. Variabel apa saja? Membatasi atau menjelaskan variabel terikat. Misalnya untuk peserta didik mana, kelas berapa, semester kapan, tahun kapan, materi apa, dan sebagainya. Membatasi atau menjelaskan variabel bebas. Misalnya, alat peraganya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan tindakan itu akan dilakukan. Pada perumusan masalah berisi permasalahan apa yang hendak dicoba untuk diubah, dikembangkan, ditingkatkan, atau ditumbuhkan. Perumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat pertanyaan. Beberapa perumusan masalah berikut dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh misalnya, yang pertama, bagaimanakah upaya peningkatan sikap positif siswa terhadap kegiatan membaca melalui penerapan pendekatan proses? Yang kedua, bagaimanakah upaya penumbuhan kebiasaan membaca melalui penerapan pendekatan proses? Atau yang ketiga, bagaimanakah upaya peningkatan keterampilan membaca melalui penerapan pendekatan proses? Nah, slide selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran kegiatan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
Biasanya tujuan penelitian ini dinyatakan dalam kalimat pernyataan sesuai dengan rumusan masalah di atas. Misalnya, tujuan penelitiannya mungkin berupa 1. Untuk meningkatkan sikap positif siswa terhadap kegiatan membaca melalui penerapan pendekatan proses. Waalaikumsalam. Apa lu? Mau bilang. 2. Untuk menumbuhkan kebiasaan membaca melalui penerapan pendekatan proses. Atau yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui penerapan pendekatan proses. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan penelitian. Nanda, ini masih lanjut TB? Enggak, selanjutnya Katia. Oke, baik. Suaranya jelas nggak? Soalnya lagi hujan di sini, takut jaringannya jelek. Ini belum doang. Belum Jelas, hujan. Kak. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Bagian ini berisi kemanfaatan hasil penelitian bagi berbagai pihak. Dalam konteks pelajaran di kelas, misalnya manfaat hasil penelitian itu dikaitkan dengan siswa dalam upaya untuk meningkatkan prestasi belajar dan dengan guru dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme atau dengan sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada umumnya. Dan yang terakhir, pada penulisan proposal penelitian itu yang penting juga adalah sistematika penulisan. Yang harus diperhatikan dalam membuat proposal penelitian yang sistematis, yaitu harus dibuat secara sistematis dan logis. Sugiono menyebutkan bahwa proposal penelitian minimal mengandung 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Untuk organisasi dan jadwal penelitian, itu nanti sesuai kebutuhan. Jika diperlukan, dapat ditambahkan. Sistematika inti proposal penelitian tuntutan kelas sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, judul. Yang B, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bagian yang selanjutnya adalah kajian pustaka, yang di dalamnya berisi dasar teori, kerangka berpikir, hipotesis tindakan, dan yang selanjutnya metode penelitian. Di dalamnya meliputi setting penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, yaitu daftar pustaka. Saya kembalikan kepada Dokter. Zoom-nya limit nih. Udah mau habis. Thank you for choosing Zoom. This is no limit, no longer limit. Bikin lagi ya. Oh, enggak terbatas. Oh iya, enggak. Nggak terbatas. Sudah boleh bertanya kepada pembakalah? Apa mau dilanjut? Bentar. Makalah kedua. Iya, gimana enaknya? Apa pertanyaannya nanti apa gimana? Lanjut dulu aja kali ya. Bareng-bareng. Kalau menurut Temanya soalnya sama ya. saya Oh mending iya sekarang benar. dulu. Temanya sama Mas Haris. Oh sama. Iya. Iya. Oh ya udah. Baik, monggo. Berarti lanjut kelompok 4 ya. Ya, Pada kelompok berarti sama 4. pembahasannya PTK juga. Latar belakang sama tujuan. Iya. Iya. Judulnya sama, Riz. Share screen Mas Ramatin. Ya, bentar. Yang kedua. Kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 4. Bentar, masih muter lagi.
Oh, muter-muter ini juga. Hujan di sini. Gak kebuka, oi. Masih muter. Nah, udah baru bisa nih. PPT kelompok 4. Mana? Ada gak? Belum ya? Belum. Belum. Nah, dan nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kami hormati yaitu Bapak Arif Rahman sebagai dosen pengampu dan semua teman-teman dari Fakultas PAI semester 6 yang dirahmati oleh Allah. Dengar nggak, Mas? Dengar. Dengar, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah PTK penelitian tindakan kelas akan menyampaikan materi tentang proposal PTK bab 1 pendahuluan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Suyanto, kemudian saudari Aidatul Rahma dan saudari Adi Sifa Fauzia. Baik, untuk selanjutnya akan kami sampaikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Iya, sebelum kita membahas tentang proposal, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang PTK. PTK yaitu penelitian tindakan kelas menurut Hofskin 1993 disebut dengan Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Penelitian model ini sedang berkembang dengan pesat di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Hal ini disebabkan karena jenis penelitian ini mampu menawarkan berbagai cara dan prosedur yang baru yang lebih mengena dan bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme dari guru dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kalau kita berbicara tentang PTK, PTK itu dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya harus
menggunakan 6 prinsip, diantaranya yaitu satu, tugas pertama dan utama yaitu guru di sekolah adalah mengajar siswa, sehingga apapun metode yang digunakan atau diterapkan tidak akan mengganggu dari komitmen dia sebagai guru. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Jadi PTK tidak mengganggu dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Kemudian yang ketiga, metodologi yang digunakan harus cukup reliable sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, dan memperoleh data yang digunakan untuk penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, masalah penelitian diusahakan oleh guru seharusnya merupakan masalah yang merisaukan atau yang harus dipecahkan. Guru memiliki komitmen dan juga diperlukan sebagai motivator intrinsik bagi guru untuk bertahan dalam melaksanakan kegiatan yang jelas-jelas menuntut lebih dari yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, dalam menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten, peduli terhadap prosedur atau pekerjaannya sebagai guru. Kemudian yang keenam, kelas merupakan cakupan tanggung jawab seorang guru, namun dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin digunakan classroom extended. Kemudian tujuan dari penelitian PTK ini ada beberapa macam, diantaranya satu yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu isi, masukan proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau di LPTK. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan layanan profesionalisme guru. Yang keempat, mengembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah dan LPTK. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, meningkatkan kerjasama profesionalis di antara guru dan tenaga kependidikan. Kemudian dapat kita simpulkan pengertian dan tujuan dari proposal itu sendiri, yaitu proposal adalah usulan tentang suatu kegiatan yang memuat kerangka atau garis besar kegiatan yang hendak dilaksanakan. Proposal penelitian juga merupakan gambaran secara terperinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian. Dan secara umum proposal penelitian itu memiliki tujuan diantaranya yaitu memberi penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, melukiskan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ade Siva atau Aida langsung. Selanjutnya yaitu format proposal. Format proposal itu ada halaman judul. Yang pertama itu judul, yang kedua nama tim peneliti, yang ketiga lembaga asal atau LPTK, yang keempat itu ada tahun. Kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi judul Suaranya kecil ya? Suaranya kecil banget. Ya. Nggak kedengeran.
Masih kecil gak? Masih Kak, masih. Tes. Masih kecil gak? Udah lumayan. Selanjutnya itu halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi judul PTK, bidang ilmu, kategori penelitian, ketua tim peneliti atau lengkap dengan gelar, NIP, golongan atau pangkat, jabatan fungsional, jurusan institusi. Tim peneliti juga lengkap dengan gelar, NIP, golongan atau pangkat jabatan fungsional, jurusan institusi. Lokasi penelitian, lama penelitian, biaya penelitian, dan sumber dana. Kemudian dilanjutkan dengan tempat tanggal pembuatan, tanda tangan ketua tim, peneliti, diketahui pimpinan institusi dan menyetujuinya. Kemudian itu ada isi utama proposal. Isi utama proposal dalam garis besarnya berisi judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, cara memecahkan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan hipotesis tindakan rencana penelitian, jadwal penelitian, rancangan anggaran, daftar pustaka, dan lampiran. Kemudian judul penelitian. Judul PTK sebaiknya dirumuskan secara singkat, padat, spesifik, dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang beragam. Kedua, itu mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan dan jumlah kata dalam jumlah sebaiknya tidak lebih dari 20 kata. Yang ketiga itu judul harus memberikan gambaran tentang apa yang dipermasalahkan dalam PTK. Misalnya, masalah yang dikaji adalah peningkatan efektivitas pembelajaran sejarah dan bentuk tindakan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan keterampilan intelektual siswa. Maka judul yang dirumuskan adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah dengan mengembangkan keterampilan intelektual siswa. Kemudian ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan kondisi objektif yang mendorong PTK itu dilaksanakan. Kondisi ini merupakan hasil identifikasi guru terhadap masalah proses pembelajaran yang diselenggarakan. Penyusunan latar belakang masalah hendaknya... Kok suaranya tidak terdengar? Halo, tes. Ada nggak? Ada, cuman kecil tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Suaranya kecil banget. Mungkin sinyal, mungkin udah hujan mungkin di situ. Agak deketan coba suara ininya. Jakarta Barat udah hujan ya? Ya hujan. Iya, Jakarta Barat udah hujan. Tinggal Pusat yang belum. Masih kecil nggak suaranya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi jelas gitu, nggak putus-putus. Iya. Soalnya kecil tapi nggak putus-putus. Lanjut aja. Nah, selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang agak khusus. Baru setelah itu mengacu pada permasalahan yang sangat khusus. Misalnya, mengenai ketidakefektifan pembelajaran sejarah. Permasalahan bisa dimulai dari fenomena yang terjadi di tingkat nasional, provinsi, baru setelah itu mengacu pada permasalahan di kelas yang diteliti. Kemudian ada identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Contohnya, identifikasi masalah dari judul PTK, meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah dengan mengembangkan keterampilan intelektual siswa.
Dari judul tersebut setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu Lanjut. Next yang gak? pertama Belum. ya next. Yang pertama, ketidakefektifan pembelajaran sejarah. Yang kedua, kurangnya pengembangan keterampilan intelektual siswa dan lain-lain. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan masalah yang akan dijadikan topik penelitian dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan disertai alternatif tindakannya. Next. Selanjutnya, cara memecahkan masalah. Cara memecahkan masalah adalah cara prosedur atau tindakan yang akan dilanjutkan dalam memecahkan masalah. Dimulai dengan menguraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan dengan solusi yang sesuai kaidah penelitian tindakan kelas. Cara memecahkan masalah ditentukan berdasarkan akar masalahnya yang dirumuskan dalam bentuk tindakan atau action sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK merupakan keinginan peneliti atas hasil tindakan dengan mengetengahkan indikator yang hendak ditemukan, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian. Tujuan penelitian harus terjawab dalam kesimpulan hasil penelitian sebagai target dari kegiatan PTK yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus dinyatakan secara spesifik dalam pernyataan yang jelas dan tegas sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam hal arti. Adapun manfaat penelitian itu dirumuskan dari hasil penelitian dengan mengemukakan hal-hal positif yang akan diperoleh melalui pencapaian tujuan PTK. Kemudian selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Aida. Selanjutnya yaitu sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian tidak hanya akan dibaca dan dimanfaatkan oleh peneliti itu sendiri atau si pembuat laporan, tetapi akan dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain yang memerlukannya. Sistematik laporan penelitian tindakan kelas adalah pengaturan isi laporan penelitian berdasarkan komponen-komponen dan urutannya sehingga laporan tersebut mampu membentuk satu kesatuan yang utuh. Next. Yang pertama yaitu kerangka teori dan hipotesis tindakan. Kerangka teori adalah jawaban sementara terhadap permasalahan secara teoritis. Pada kerangka teori harus menguraikan landasan substantif penelitian dalam arti teoritik dan metodologi yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Untuk keperluan ini, peneliti bisa membaca buku atau teori relevan yang masih up to date, penelitian terdahulu yang masih relevan, menggali dari internet, media massa, maupun jurnal profesional. Teori-teori yang telah dirangkum tentunya tidak telan begitu saja, akan tetapi harus benar-benar diramu dan direfleksikan dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan hipotesis tindakan merupakan alternatif tindakan yang dipandang paling tepat dalam memecahkan sebuah masalah. Rencana penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Mampu menjelaskan tentang tempat, waktu, dan siklus PTK yang akan dilakukan. 2. Subjek penelitian, yaitu merumuskan siapa saja yang akan dikenal tindakan, berapa jumlahnya, saat ini di kelas berapa,
bagaimana komposisi siswa laki-laki dan perempuan, serta latar belakang sosial ekonomi yang relevan dengan tema penelitian. Ketiga yaitu variabel yang diselidiki. Jadi pada bagian ini ditentukan oleh variabel penelitian yang akan dijadikan titik-titik incar untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi. Next. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian merupakan urutan kerja mulai dari awal sampai akhir penyusunan laporan PTK. Jadwal penelitian dapat ditampilkan dalam bentuk Gantt chart atau matrik yang mencangkup jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kapan pelaksanaannya. Rancangan anggaran yaitu menjelaskan anggaran biaya yang diperlukan untuk PTK, yang mana hal ini lebih baik ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami. Next. Daftar pustaka. Menuliskan bahan-bahan pustaka yang dijadikan rujukan dalam PTK yang diusulkan, baik itu buku, majalah, jurnal, website, dan sebagainya. Lampiran. Melampirkan semua bahan-bahan yang digunakan dalam PTK seperti silabus, RPP, CD pembelajaran, LKS, soal pre dan post test, lembaran observasi, dan daftar riwayat hidup peneliti. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan penelitian yang dasar permasalahannya kita temukan di dalam kelas dan dapat dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan yang menemukan kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga opini di luar mengatakan bahwa sulit membenarkan jika ada anggapan yang mengatakan bahwa suatu permasalahan dalam penelitian tindakan kelas hanya diperoleh dari lamunan atau persepsi seorang peneliti. Dalam melaksanakan penelitian harus melalui beberapa prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Begitupun penelitian tindakan kelas terdapat beberapa prosedur yang terdiri dari beberapa kegiatan pokok, yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Selanjutnya akan saya kembalikan oleh moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Aida dan Adi Siva. Itu tadi teman-teman pemaparan dari kelompok 4 tentang bab 1 pendahuluan atau proposal. Untuk selanjutnya kami buka termin pertanyaan dari teman-teman. Monggo silakan yang berminat untuk bertanya. Saya Pak, bertanya kepada dua pemakalah sekaligus. Oke, monggo. Ini satu pertanyaan untuk dua kelompok ya. Iya. Tadi kan teman-teman pemakalah udah ngejelasin pengertian apa namanya latar belakang, kemudian tujuan. Nah di situ kan tertulis kriterianya begini, cara menuliskannya begini gitu. Mungkin alangkah baiknya disandingkan dengan contoh proposal, misalnya seperti ini. Tadi kan contohnya Dinanda kan menjelaskan latar belakang itu mendeskripsikan hal 3 hal tadi, mendeskripsikan apa pembukaan atau apa gitu. Nah, di proposal itu nanti dikasih keterangan ini contoh pendeskripsian ini gitu. Pak Yanto juga tadi ada beberapa bagian yang menjelaskan tentang isi-isi dari proposal itu gitu. Nah, kalau ada proposal aslinya mungkin kita sebagai audien atau inilah ya apa namanya yang mendengarkan pemakalah, jadi kita ini tahu oh ternyata seperti ini gitu. Bisa sekaligus melihat yang secara langsung aslinya gitu. Itu aja sih. Ya sebenarnya
Ini bukan pertanyaan, cuma saran aja. Iya, makasih Kak Aris. Coba nanti Ya, takutnya nanti Pak Arif nanyain, biar kita paham gitu. Soalnya kan, berisik. coba kita cari jurnal yang proposal yang relevan dulu ya. Ya, teorinya ada. Astagfirullah. Jadi ada teorinya ada proposal aslinya, kita bisa tahu secara langsung gitu. Kalau gitu kan yang lihat oh begini, tapi nggak langsung lihat contoh aslinya, meskipun nanti kita ngalamin sih insya Allah gitu, bikin penelitian PTK. Jadi tapi kalau sekarang di ini lebih mungkin nanti biar lebih kesananya tinggal mengasah gitu. Oke, Kak Aris. Nanti di kelompok kali ya. Iya. Sambil Di kelompok berikutnya di atau kelompok mungkin berikutnya dari nanti sambil menyajikan proposal asli biar ini gitu aja. Nan, terima kasih sama Pak Yanto dan teman-teman pemakalah. Apakah ada pertanyaan lain? Teman-teman, apakah ada yang mau nanya lagi? Witno nanya, Witno. Saya masuknya telat tadi. Untuk pertanyaan Kak Aris tadi, kalau dari kelompok Pak Suyanto, apakah bisa bantu ngejelasin duluan? Kan itu contoh proposal, harus cari dulu. Maaf, nah sebenarnya penjelasannya sudah bagus. Iya, maksudnya contohnya udah ada. Materinya sudah bagus, penyajian juga makalahnya sudah nyari bagus menjelaskan isi-isinya. Mas Aris, kalau proposal PTK sama proposal yang kita ajuin untuk skripsi itu beda nggak sih? Kurang tahu kayaknya saya, beda. Mas. Kayaknya beda, Wit. Jadi PTK itu jenis penelitian kan ya? Oh, suaranya Witno ini gleder ya, Mas? Suaranya ngeber ya sih, ya, Mas? Lagi serak kayaknya Witno. Ber ini. Kayaknya kayak bagus. Witno lagi kena flu kayaknya. Ketinggian kali. Tuh. Laptopnya lagi serak suaranya. Jadi tadi mau masuk sama Rahmatin dihalangin mulu. Astagfirullah. Itu suaranya bener dah kayak orang kebanyakan kerupuk. Ini udah jam 6 nih. Kalau berarti kita sampai jam berapa, Bang? Karena kita mulai jam 5, ini selesai jam berapa? Udah harusnya sekarang. Udah beres. Tapi Pak Arif, sekarang ya, selesai ya. Tapi Pak Arif juga belum masuk. Iya. Dilanjut di WA aja. Ya, dilanjut aja lah. Tapi udah direkam. Tadi udah ada jawab kan? Belum. Ada ya mungkin ada pertanyaan lagi.
Sebenarnya bukan pertanyaan sih Bang, itu saya cuma permintaan. Tak. Iya. Tapi Mas Haris. Permintaanku padamu. Oke. Mas Haris. Pak, Rebon. Kita kan bab 1 saja tuh. Iya. Maksudnya menyajikan contoh proposal tapi bab 1. Oh, bab 1. Kan iya. Menyajikan bab 1 aja. Jadi tadi yang dijelaskan tujuan, manfaat, kriterianya, cara menuliskannya, misalnya tadi 20 kata aja gitu, nanti ditunjuk di garis ini contohnya begini. Ini adalah contoh dari ini gitu. Jadi biar ini kan Bapak tadi udah menjelaskan nih ininya pengertiannya, kemudian penulisannya begini gitu. Gitu. Gini. Sebelum kita membuat proposalnya. Ngaten, Pak. Oke, udah ada teman-teman? Gimana teman-teman? Surveyin? Mungkin sudah dicukupkan sampai sini dulu. Oke deh. Lanjut di WA Group. Tinggal dikirim ya, dilanjutkan di WA Group aja ya. Silakan Pak, ditutup. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita baca dengan mengucapkan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Kami dari kelompok 3 dan 4, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tutup ya.